non-Yahudi. Nah, sejauh kita belajar, tidak ada nabi yang diutus kepada orang non-Yahudi kala itu. Jadi bagaimana mungkin ada perintah kepada mereka untuk jangan makan ini, jangan makan itu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Maka Yesus tidak berguna baginya, ya tepuk tangan lah orang Romawi Yunani. Oh bagus, memang kami nggak suka sunat, kan gitu. Jadi Paulus ini orang cerdas, Paulus. Dia tahu kemana dia harus mengarahkan ajarannya, dan dia tahu juga bagaimana supaya banyak yang ngikut ajarannya. Dia memiliki kesempatan besar. Kenapa? Pada saat dia sampai di Antioquia, bagian Roma, orang-orang menganggapnya kemudian sebagai dewa. Wah, ini kesempatan ini. Sesampai di sana, Paulus malah didatangi oleh imam dewa Zeus, membawa lembu-lembu dan mempersembahkan untuk Paulus sebagai sembelihan. Keren Paulus, maka dia memanfaatkan situasi. Wah, harus ini. Akhirnya begitu ajarannya tidak bertentangan dengan orang Roma dan orang Yunani, Paulus dianggap langsung menjadi tokoh penting. Coba dilihat di dalam Kisah Para Rasul 17, apa kata Paulus di sana? Saking pinginnya kemudian menyenangkan hati orang-orang yang ada di Athena. Aku melihat kalian silakan. Silakan. Saya tanggapi sebentar. Iya. Begini Gurunda. Siap. Di ayat 23 kan di ayat 23 dijelaskan Paulus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi gini, memang Paulus dia kan murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Satu-satunya rasul yang bertemu dengan Yesus melalui suara dan cahaya pada waktu dia bertobat pada saat itu. Dan itu mujizat buat Paulus, sehingga Saulus diganti menjadi Saulus. Dia lebih mendominasi tentang penyaliban itu, bukan hukum Taurat. Nah, ini terbalik. 11 murid yang sebelumnya lebih mendominasi mereka dengan hukum Taurat. Bahkan orang-orang Farisi sampai menyalibkan Yesus karena dikatakan Yesus hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Ini semualah kesalahan Yesus. Sementara Yesus dibilang hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini kan urgen. Maksud Yesus jangan fanatik. Di hari Sabat kalau ada dombamu jatuh, harus ditolong, ya tolong. Itu maksudnya. Jangan malah di hari Sabat itu nggak boleh apa-apa seperti patung, nggak boleh berjalan kemana-mana. Itu maksudnya Yesus dalam hal pemuritan pada saat itu. Ini bertentangan dengan Paulus. Paulus lebih mendominasi tentang penyalipan, itu kasih karunia, bukan kebenaran yang dari itu hukum Taurat yang diturunkan oleh Musa. Itu kira-kira Gurunda. Makasih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang Ibu Karina sampaikan, tetapi ya bisa saya katakan bahwa kalau peraturan-peraturan yang dikatakan oleh Paulus yang dia gambarkan walaupun penuh dengan hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, kata Paulus tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bukankah ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan sudah mengatur hidupnya orang-orang pada zaman itu. Contoh kita lihat dalam Ulangan 4. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, maksudnya dewa.
Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kau melakukannya yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Apa sambutan Yesus terkait ajaran ini? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Bahkan dalam ucapan Yesus Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagaman ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, hidup keagamaan ahli Taurat kita bisa lihat di data ulangan nomor 6-nya. Semua apa yang aku ajarkan, kata Elohim, harus kau lakukan dengan setia. Harus kau lakukan, hatimu harus tunduk, terpaut dengan itu. Ajarkan anak-anakmu pada saat baring, pada saat duduk, pada saat berjalan, dan seterusnya. Dan hidup keberagamaan harus jauh lebih baik daripada itu jika ingin masuk surga. Lalu bagaimana mungkin hidup mau lebih baik kalau Paulus sendiri menghilangkan itu semua dan mengatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Padahal kita menuju kepada akhirat. Jalannya adalah hidup di dunia ini. Hidup sebagai makhluk duniawi. Sebagai makhluk duniawi, apa yang diatur oleh Tuhan terhadap kita dalam hidup kita sebagai makhluk duniawi? Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau nyiksa diri. Tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Justru kalau saya melihat, Bu Karyana, orang-orang di luar Advent ini justru hidup yang mengikuti nafsu duniawi. Apa yang mau dia makan, dia makan. Apa yang dia mau minum, dia minum. Itu. Justru itu yang melanggar. Justru itu yang melanggar kemudian. Kalau dikatakan oleh mereka, orang-orang yang penganut pecinta pemakan segala ini mengatakan, oh Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Saya kira tidak. Karena kalau memuaskan hidup duniawi, ya seperti umat Islam misalnya, ketika ada kaidah syariat yang datang kepadanya, jangan makan ini, kami nggak makan, artinya kami tidak menturutkan hidup nafsu duniawi. Kalau nafsu duniawi mau makan, sama seperti orang Kristen makan, kita juga mau. Apa bedanya? Cuman karena kita tidak memperturutkan kemudian hawa nafsu duniawi, sehingga kita tidak melakukan itulah. Mereka justru diajarkan, jangan kamu mengikuti mereka, jangan kau menyiksa diri, jangan kau merendahkan diri, karena itu hanya memuaskan kemudian nafsu duniawi lah. Bukannya yang makan segala itu yang memuaskan nafsu segalanya. Nah itulah mungkin Bu Karyana. Terus kemudian tadi ada Ibu yang mengatakan bahwa kenapa di Islam itu hanya babi doang yang diharamkan. Taruhlah itu benar. Tapi kita harus paham nih Bu, kami umat Islam itu ngerti benar. Sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran kami, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi. Berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya kaumku. Kan itu. Tu'zunani, lima tu'zunani. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa setiap kali berbicara terkait ajaran yang berhubungan dengan Tuhan, itu selalu kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga kepada oknum yang datang lahir tanpa ayah, yang kemudian kami mengenalnya dengan sebutan Isa alaihissalam. Beliau juga datang hanya menyeru kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel saja. Jadi aturan main yang datang kepada mereka, dua manusia mulia ini, Yesus dan Nabi Musa alaihissalam, itu aturan yang berlaku hanya kepada kaumnya. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, andai saja kita sesaman dengan mereka, Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus, kita sesaman dengan mereka dan kita bukan Bani Israel, ada larangan makan babi, kita bebas-bebas saja.
maka tidak ada hukuman dosa. Makanya Paulus mengatakan apa? Di Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia semakin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Apa maksudnya tuh? Ketika Tuhan memberikan aturan main kepada manusia, itu Tuhan sedang ingin mencanangkan untuk membuktikan kemaha pengampunannya. Aku berikan aturan, kalau kau melanggar aku ampuni. Aku bikin aturan, kamu melanggar aku ampuni. Melanggar ampuni. Melanggar aku ampuni. Melanggar lagi aku ampuni lagi. Allah ingin membuktikan kalau dia benar-benar maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Maka Tuhan memberikan aturan main. Nah, aturan main yang datang pada kala itu hanya mengikat kemudian Bani Israel. Maka umat Islam, andai saja saya Bang Suma hidup sezaman dengan Yesus, saya orang Bugis Makassar, begitu Yesus mengajarkan jangan makan babi, saya santai aja, tetap aja makan. Kenapa aturan itu bukan mengikat kepada saya? Dan itu bagian dari pada ketaatan saya. Aku tidak ikut-ikut ya Tuhan, karena itu aturanmu untuk dia aja kan, bukan untuk aku kan? Iya. Berarti aku juga ikut taat. Ketika saya sebagai orang di luar Yahudi diberi perintah, tidak diberi perintah kemudian oleh Tuhan melalui Nabi Musa jangan makan babi, habis itu saya sosokan juga menjaga diri tidak makan babi, itu sibuk sendiri namanya. Bagus kalau saya tidak memanfaatkan dengan menipu orang lain. Kamu kenapa tidak makan babi? Aku kan Yahudi, aku kan Bani Israel juga enggak. Padahal saya ini orang Bugis. Berarti saya nipu, berarti saya enggak taat. Sudahlah, tidak kaumnya Nabi Musa sudah nipu juga. Itu. Jadi kami umat Islam itu tidak mengikuti aturan main yang datang kepada Nabi Musa, yang dalam hal ini adalah Torah. Nah, kami hidup di zaman Al-Quran. Begitu saudariku Karyana. Silakan. Izin. Ini kita apa ya? Berandai-andai dulu. Maksudnya gini. Kira-kira Gurunda ada nggak benang merahnya? Ada nggak benang merahnya? Kalau saya ada benang merahnya. Tapi kenapa dari pihak Islam selalu tidak punya benang merah dengan Alkitab? Karena di Al-Quran mengatakan ada kitab-kitab sebelumnya, ada benang merah. Nah, saya udah dapat, tapi kita banyak nggak mengerti benang merahnya. Karena begini, boleh saya baca ya di Wahyu 7, ini sebenarnya benang merahnya. Di Wahyu 7 ya. Inilah kitab-kitab sebelumnya yang punya benang merah. Benang merah antara Islam dengan Kristen. Nih, bapak saya pendeta mengatakan, jangan pernah kamu musuhi Islam. Jangan pernah kamu musuhi Buddha, Hindu yang lain. Karena dari mereka akan sejumlah besar, bahkan lebih banyak dari Israel yang akan selamat. Karena Israel sendiri menyalibkan Yesus. Nah, jadi sebagian yang terdata di sini ada di Wahyu 7. Yang selamat dari Israel sudah ditentukan. Tapi di luar dari Israel, termasuk kita semua, termasuk juga Islam, lebih banyak dari Israel yang selamat. Ini ada dalilnya. Di mana? Makanya saya nggak pernah, saya anggap kalian itu diri saya. Saya anggap Buddha itu walaupun Om Swastiastu, gitu di sana kan. Saya pergi ke Pulau Dewata. Waduh, dalam hatiku, nanti Tuhan akan menjamah hati kalian. Itu adalah keliru saudara-saudara. Karena dia menyembah ke pohon-pohon. Ya kan? Ada saatnya. Nah, mana benang merahnya? Ada di Wahyu 7. Inilah yang kepada Israel. Ini Wahyu 7 ayat 4. Kita baca ya. Ini untuk Israel. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai. Ini dimeterai artinya keselamatan bagi umat Israel. 144.000. Ini bilangan yang benar ya. Dihitung 1, 2, 3 sampai 144.000. Telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 5 dari suku Yehuda, dari suku Ruben, dari suku Gad, Aser, Naftali, Manasye. 12 suku itu, ya kan, terdiri dari 12.000 kali 12.000. Itulah hasilnya 144.000 suku Israel yang diselamatkan. Itu sudah dinubuatkan, belum terjadi, masa yang akan datang. Sekarang yang mana di luar Israel? Yaitu ayat 9.
Ini Pak, inilah kesempatan kepada kita. Mungkin saya bukan Israel, tapi ini kesempatanku. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah, jadi kita jangan putus asa. Ada benang merahnya. Ini Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti seperti pasir di laut ini gurunda. Dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Anak domba itu siapa? Anak Allah yang tunggal, yaitu Amin, saksi Amin. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Anak domba itu anak Allah itu juga. Itu satu paket, Allah dengan anaknya, yaitu anak domba. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta tua-tua, dan keempat makhluk itu siapa itu? Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, ini di sorga ini, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat, yang syukur dan hormat dan kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Begitulah gurunda. Inilah benang merah untuk kita semua umat manusia, suku, bangsa, dan bahasa. Terima kasih. Iya, baik. Jadi gini, saudariku Ibu Karyana, kalaupun narasi yang ada dalam kitab Wahyu ini dianggap benar, oke, itu nggak ada masalah. Tak ada masalah bahwa di luar Bani Israel akan berkumpul satu kumpulan orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, yang kemudian berdiri di takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, lalu memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu nggak masalah, nggak ada yang kita pungkiri di sana. Kenapa? Satu yang perlu diperhatikan adalah, masukkah kita di antara golongan orang banyak ini? Kan gitu. Syaratnya untuk masuk ke situ apa? Itu dulu yang harus diperhatikan. Banyak orang oke, tapi Yesus mengatakan, ini kita ambil dasarnya di situ. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain, yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Kerajaan mana? Kerajaan Yakub. Kerajaan Yakub. Nah, kalau kita mendudukkan perkara ini pada kedudukan, pada tempat duduk yang sesungguhnya, yang pertama menggunakan jubah putih. Setahu saya orang kalau di Mekah itu semuanya pakai jubah putih. Ini bukan cocokologi, tapi ini terkait dengan apa yang Ibu bacakan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai buah kerajaan, artinya kalau buah kerajaan itu namanya buah, itu harus memiliki keadaan di mana buah ini posisi awalnya adalah bunga. Bunga kemudian menjadi buah, tentu adalah objek yang sama, keadaan yang sama. Maksudnya apa? Para nabi diajarkan berkurban hewan. Para nabi diajarkan puasa. Para nabi diajarkan bertauhid. Para nabi diajarkan sujud dalam beribadah. Para nabi memiliki bait suci, baitel. Mereka punya baitel, mereka rumah Tuhan, rumah ibadah, di mana disusun dari batu-batu tanpa pahatan. Artinya bahwa ya buah kerajaan harus sama seperti bunganya. Apa bunganya? Tengok nabi-nabi terdahulu. Mereka menjadikan batu tugu sebagai tumpuan dalam beribadah. Mereka menghadap ke bait suci dalam beribadah. Mereka memiliki bait suci tempat kemudian rujukan arah ibadah. Buah dari kerajaan harus bersumber dari bunga. Bunganya dulu yang kita lihat. Apa bunganya? Yang akan menjadi buah yang menghasilkan dari kerajaan tersebut.
akan diberikan kepada kerajaan, di mana kerajaan itu yang menghasilkan buah tersebut. Sekarang ketika orang-orang Roma Vatikan beribadah, adakah mereka berkiblat kepada Yerusalem, Yahudi? Tidak ada. Berkiblat dalam arti kata bentuk badan terhadap kepercayaan? Tidak. Mereka berkiblat kepada ajaran nenek moyang mereka, bukan berkiblat kepada ajaran orang-orang Yahudi. Sedangkan umat Islam ketika mereka beribadah, ibadah mereka itu selalu berpangkuh terhadap apa yang pernah Allah ajarkan kepada Bani Israel. Tauhid, beribadah sunat, kemudian mereka beribadah menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yesa, Eloah Yakub, yang laisa kamitslihi syai'. Itu poinnya, itu di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya ketika Ibu Karyana mencoba mengambil Wahyu 7, banyak orang, betul, memang banyak orang, bahkan dalil di dalam Bible mengatakan yang terakhir datang itulah yang akan pertama nanti masuk dalam surga, yang makan bersama semeja dengan Nabi Abraham alaihissalam. Jadi kalau ibu mengatakan sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, itu tidak salah, itu benar itu. Kenapa? Umat Islam diajarkan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Umat Islam mengakui ajaran Yudaism dalam hal ini kaumnya Yakub, keturunan daripada anak-anak Yakub, itu memang memiliki aturan main dari Allah sebagai imam, sebagai panutan, sebagai hudan petunjuk, bahkan sebagai sirat untuk menuju kepada pencipta, jembatan, dan juga rahmat. Apa itu Torah? Lalu Al-Quran datang sebagai kitab yang membenarkan kemudian dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar meninggalkan kezaliman, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin agar mereka istiqomah dalam beriman. Itulah orang-orang yang kemudian menjadikan rujukan tersebut. Baik. Orang banyak-banyak itu bukan mereka yang kemudian berasal dari ajaran nenek moyang Roma dan Yunani. Saya kira begitu. Silakan. Baik. Baik, Gurunda. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Gini, Gurunda. Tadi saya salut sama umat Islam dengan Gurunda tadi memaparkan tentang bagaimana teknis berbakti kepada Tuhan sampai 5 kali satu hari bisa. Itu luar biasa. Umat Kristen bahkan mungkin lupa terus berdoa, ya, bahkan mungkin satu hari bisa nggak berdoa, ya. Nah, itu yang luar biasa dalam hal teknis, ya, berbakti, hal teknis berpakaian, termasuk walaupun dikatakan itu casing, tapi kalau misalnya jubah dengan itu termasuk orang-orang Kristen juga ada jubahnya seperti udah jaga image seorang pendeta. Wah, gayanya kayak udah kayak pastoran gitu ke bawah gitu, ya. Padahal sama-sama orang berdosa, merasa udah seperti suci gitu. Nah, itu berkaitan dengan benang merah tadi, Gurunda. Maksud saya gini, kenapa ya kita ini di Kristen merasa benar, tapi prakteknya kurang gitu. Prakteknya kurang. Kalau kami sebagai Advent, sebagai pengganti dari ini, pagi renungan, bahkan siang berdoa, setiap hari, setiap saat harus berdoa di dalam hati. Gak selalu juga harus seperti sholat itu kan. Siang dan malam kita renungan buat apa di keluarga, buat acara, itu wajib. Ya, itu yang sebenarnya. Jadi saya jujur dalam hal berpakaian dan hal teknis berbakti, saya akui di Islam itu luar biasa. Nah, ini benang merahnya tadi dikatakan di sini, apakah benar di Wahyu 7 itu dikatakan di nomor 16, inilah surga yang benar itu, Gurunda. Wahyu 7 ayat 16, mereka, maksudnya tadi orang Israel dan sejumlah besar itu, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ini yang kita tuju nih. Dan matahari atau panas terik
tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya di sana tidak ada lagi tidak ada malam. Di sana hanya ada kesenangan. Di sana di surga tidak ada lapar, ya kan? Tidak ada dahaga, tidak ada perhitungan tahun. Nah, itu yang kita tuju. Kenapa kita tidak lakukan kedua-duanya, berbakti dengan benar, di jalan yang benar, dan ajaran yang benar. Itu menurut saya, Gurunda. Terima kasih. Iya. Jadi kita harus bongkar-bongkaran di sini ya. Karena gini, kalau kita memberikan sebuah pengajaran kepada anak keturunan kita hanya berdasarkan ilusi semata, bukan karena proses akal, sehingga melahirkan sebuah keyakinan yang mencerminkan iman kita itu berlandaskan kepada akal. Islam lahir tidak dari proses agama-agama yang kemudian diprotes untuk melakukan perbaikan. Tetapi Islam itu adalah agama berdiri sendiri yang kemudian memberikan sanggahan terhadap kaum terdahulu dan memberikan pencerahan terhadap kaum setelahnya. Maka ketika Al-Quran datang, melihat keadaan umat terdahulu, Al-Quran mengajak mereka untuk masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Islam. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diberi kitab, kata Quran. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi kaum yang sudah pernah diberi kitab, kata Allah, sungguh Rasulku telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula dari kitab tersebut. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Apa cahaya itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Islamnya. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian, wahai ahli kitab yang dulu pernah diberikan kitab, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkannya ke Halo? Kenapa ini ya? Sinyal Gurunda kayaknya gangguan ya. Iya. Kok keluar? Kepental. Sinyal Gurunda. Teman-teman di tab-tab layar diposting ulang, di share dan lock oranye digas ya. Kita nunggu Gurunda, kayaknya sinyalnya gangguan. Oke, teman-teman yang naik yang Kristen dulu ya, yang Muslim jangan minta naik. Moderator tolong di ini ya, ditertibkan moderator. Akang, aku juga mau istirahat, Akang. Bentar lagi. Tunggu Gurunda naik dulu. Gurunda lagi kena itu kayaknya. Naik lagi. Naik lagi Gurunda. Saya pikir sinyal saya tadi bermasalah. Tanya dulu, teman-teman, masih lanjut nggak? Tanya dulu, Bos. Lanjut. Teman-teman masih lanjut apa gimana? Catata monitor? Atau Pak Desugi? Tunggu aja, ditunggu dulu. Enggak, kayaknya agak ini. Sambil nunggu Gurunda, silakan Pak Cak Tata, silakan. Bukalena malah balap motor lagi. Berisik di sini.
dekat pinggir jalan. Apa yang dibanggakan dari Yesus ini, Bu Karyana? Kok dibanggakan gimana sih? Ya dia Tuhan. Lah. Ya apa? Bukan Apa yang dibanggakan menjadikan lagi. Bu Karyana ini benar-benar menuhankan seorang anak manusia? Kenapa? Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Bapak ini siapa? Ya Elohim lah. Tuhan. Bapak kami bilang. Bapak ini Tuhan yang kepada pernah Yesus. mengandung. Bapak ini yang pernah mengandung Yesus. Bos, jangan selalu Tuhan itu. Tuhan itu kata baliknya hamba. Tuhan Kita kata baliknya menghambakan hamba. diri. Nah, ini saya setuju. Tuhan kata baliknya hamba. Yesus ini ada di kedudukan Tuhan atau di kedudukan hamba? Dia menghambakan kepada Bapa. Nah, Manusia berarti dia seorang. menghambakan kepada Yesus. Ya berarti dia Balik-balik lagi penyakit si Akang ini. Udahlah Akang. Balik lagi penyakitnya itu tuh aja. Kalau ditekan kayak gini langsung baper. Memang gitu. Kalau ada ini ya, maaf ya. Ada kaum yang kecil-kecil rum kayak tadi. Aduh, aku nggak nyambung. Nah, si Akang dulu kupikir nyambung. Nyambung dikit. Sama Bang Juma, Gurunda tadi baru nyambung itu. Ya, nyambung. Berarti ilmunya Bunda, Bunda Yesus Tuhan bukan? ini. Yesus Tuhan bukan? Gitu. Loh, Bunda ini kok ngotot banget menuhankan hamba. Ya elah. Gimana sih? Kalau sudah selalu ada Bapak, ada anak domba. Tata. Kalau udah Ada ada anak domba. Bapak, kalau udah Itu- ada Bapak itu nggak sebagai itu, bisa. dengerin. Aku keluar dari dengerin, Bapak. Karyadut, dengerin. Kalau udah ada Bapak sebagai Tuhan, kenapa harus menuhankan Tuhan lain selain Bapak? Kenapa kamu cemburu? Kok Tuhan cemburu? saja, Bapak Mana saja ada nggak cemburu. Bukan cemburu, meluruskan. Cemburu. Meluruskan pemahaman yang selama ini salah dari Bu Karyana. Dengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Bapak, Ciptaan yang utama, kata Bapak, anak yang inilah sulung. anakku yang kukasihi. Permulaan dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan. Ih, emang suka berantem ya? Ya, kata Bapak, Akang ini nggak inilah pinter-pinter anakku yang TK kukasihi. Nah, inilah anakku yang kukasihi, itu bukan Tuhan. Pak Ustadz aja, Pak Ustadz Tata udah berubah dia tuh. Kok berubah? Udah ini, udah. Pak Catata, saya nanya ke Pak Ustadz Tata, inilah anakku yang kukasihi. Anak ini Tuhan bukan menurut Yesus. Catata, coba tanya ke Yesus. Saya pengen tahu dari Pak Tata Catata. hanya hafal Alkitab, tapi nggak mengerti. Ya, jadi gini. Jangan Apakah cengengesan, cuma- Tar. Dengerin dulu. Hafal ayat-ayat. Oke. Terdapat di sini, di sini, di Ya, sini. Sekali ngomong 7 ayat. Gini kan, gini. Yesus apakah hanya kamu anak Allah? Tidak, Tata. Sriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa nama Beda. Permulaan dari ciptaan mana ada dibilang Salomo atau siapa? Kalau Nggak ada tidak, permulaan Mbak. dari ciptaan. Kalau Saksi amin. Tapi kan- Saksi amin. Permulaan dari ciptaan. Jangan ngeyel, Karijina, jangan ngeyel. Si Akang ini jina aja kerjanya. Nggak kuat ini kalau tak bacakan Jangan di suka berzina ya. nggak kuat ini Bu Karyana. Coba on cam dulu, Tata. Ini masih di ini enggak? Masih di jendela enggak? Enggak. Genteng. Tetap saya ada. Coba Catata tanya ke Yesus, Yesus Tuhan bukan. Udah gua aja sama Gurunda aja deh besok berdua. Gua aja sama Gurunda. Malas gua. Si Akang udah lain, si Akang ini udah apa nih? Tendensius. Ya udah, kamu bertanya aja, kamu bertanya. Ayo. Ya itu, coba jawab dulu Akang. Akang jawab dulu. Nah, Hendaklah kamu dingin atau panas. Kalau kamu tidak dingin dan tidak panas, maka kamu akan kumuntahkan jika kamu suam-suam kuku. Salah. Kata Yesus gini, sembahlah dia Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapamu. Itu kata Yesus. Bukan sembahlah Bukan aku gitu sebagai kata Tuhanmu, Yesus. bukan. Jika kamu mengenal Bapakku, maka kamu akan mengenal aku. Lah, Itu kata ya, Yesus. karena Yesus sebagai utusan. Wajar dia ngomong gitu. Iya, saksi yang setia.
ciptaan yang pertama. Dia ciptaan yang pertama, yang the Salah. first. Ciptaan the yang first. pertama bukan Yesus. You know the first? Ya, ciptaan Siapa? yang pertama bukan Yesus. Siapa? Jadi yakin Yesus ini diciptakan? Iya. Nah kan? Gimana sih? Mampus. Masih belum mengerti. Yohanes 1. Karyana bilang tadi Yesus adalah ciptaan yang pertama. Ingat ya, ciptaan yang pertama. Berarti Bu Karyana meyakini bahwa Yesus itu seorang ciptaan. Berapa ayat mengatakan anakku engkau hari ini kuperanakkan nih. Coba Karyana searching. barusan bilang loh Bu Karyana, Yesus ini adalah ciptaan pertama. Berarti Bu Karyana meyakini kalau Yesus ini adalah seorang ciptaan. Emang kenapa kalau Bapak keluar dari dirinya? Nah, sekarang Akang tanya. Yang pertama Emang kali kenapa kalau Bapak itu di dalam Bible, Bapak itu mengkloning dengerin, di dirinya? dalam Bible, Akang, dengerin, ya, di dalam Bible pertama kali yang diciptakan oleh Bapak itu apa? Akang, dengar. Jawab dulu. Dengar, Yang Akang. pertama kali diciptakan oleh Bapak itu apa? Langit dan bumi atau apa? Anaknya itu setelah menciptakan langit dan bumi itu. Coba dibuka ayatnya. Catata bisa bantu apa yang pertama kali di Bible diciptakan oleh itu Bapak. Musa yang menuliskan sebelum itu, jauh sebelum jadi itu. lari ke Musa. Ini ngeyel kali nih nenek-nenek satu ini nih. Nah, Gurunda udah naik lagi. Udah sama Gurunda aja. Udah, diam. Di jaringan dulu. Jaringan. Sinyal iya, saya cari jaringan di Alfamart, saya cari dulu ya. Lanjut. Jaringannya. Coba apa yang pertama kali diciptakan oleh Bapak apa? Ini ya, di Mazmur, di Ibrani dikatakan nih ya. Itulah yang ini pertama sebelum bumi diciptakan ini. Mazmur 2 ayat 7. Ya, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu Elohim. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Salah. Nih. Kalau di Ibrani yang pertama kali diciptakan, coba baca Kejadian 1. Baca Kejadian 1 pada mulanya. Ya ampun. Mulanya Bapak menciptakan langit dan bumi. Botol banget sih ini. Dasar kau. Pada mulanya Bapak menciptakan langit dan bumi. Itu di Kejadian. Akang. Di Kejadian, baca di Kejadian. Pada mulanya menciptakan Kata apa? Tuhan. Baca dulu di Kejadian. Jangan kau sakiti anak-anak yang kecil ini. Di Kejadian 1 baca dulu. Iya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi, bukan menciptakan Yesus. Gimana sih? Tangan. Nih ya, ada 3 ayat mengatakan hari ini engkau kuperanakkan ya. Ya, demikian Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sampai berapa ini mengatakan ini kejadiannya di sorga. Oh, diperanakan Jadi sama siapa? Diperanakan sama siapa? Iya. Iya. Kejadian 1 kejadiannya di bumi. Tunggu. Diperanakan sama dengarkan. siapa? Diperanakan sama siapa? Bapak melalui firman mulutnya. Oke. Bapak berarti memperanakan Yesus. Bukan Yesus, anak yang tunggal. Terus Bapak memperanakan siapa? Yesus itu setelah lahir dari Maria. Ya, terus Bapak sebelum itu memperanakan kejadiannya sebenarnya kita udah mengerti tapi pura-pura nggak tahu karena Bukan supaya pura-pura berbeda nggak dengan tahu. Kristen. Bapak memperanakan Iya. siapa? Emang TK terus dirimu nggak naik-naik kelas? Bapak memperanakan siapa? Kapan pintarnya nih, aduh. Nggak mau jawab si Karyadut ini. Udah, pokoknya gue nggak mau ditraktir sama lo, nggak mau. Siapa juga yang mau neraktir? Pedean kau. Nggak mau gue. Bapak memperanakan siapa? Nggak ngerti-ngerti. Bapak memperanakan siapa?
Macet kan? Macet. Ini ya. Lihat ya. Dengar. Kisah para Rasul 2 ayat 36 baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. Loh, apalah? Allah yang membuat dia jadi Tuhan, menjadi Kristus. Mana sih? Nggak Lu pernah. melawan Allah ya, melawan Bapak Elohim ya. melantik Yesus jadi Tuhan nggak pernah di mana? Di mana? Ya, Bapak anakku melantik yang kau hari ini kuperanakan itu tadi udah dilantik deklarasi Bapak. Bapak itu deklarasi. memperanakan itu emang punya rahim? Bapak punya Nggak, rahim? Nggak usah Ini tantrum, ngaco nggak usah ini tantrum. ngarang-ngarang ini. Di mana ada Bapak Akang. punya rahim? Akang, Di mana jalan ceritanya Jangan- Bapak punya rahim? jangan ini buat menghujat. supaya rame ini rumbu menghujat melawan Bapak aku. ini menghujat Akang. Bapak ini. Akang, adalah dosa besar membuat rame, gip-gip, membuat rame supaya melawan Loh, kebenaran. tadi juga kan rame. Dosa loh. Justru kita meluruskan, kita membawa kebenaran di sini. Yang tadinya bukan Akang, yang sesat. gini. Akang, pernah nggak nonton Arnold Schwarzenegger yang sampai 3? Arnold Schwarzenegger itu Hayalan. cloning Hayalan, jadi 3. hayalan. Pernah nggak nonton film itu? Pernah? Hayalan. Pernah nggak? Hayalan. Kian Santang aja Enggak. bisa membuat Pernah diri nggak jadi nonton 7. Arnold Schwarzenegger? Apa judulnya cloning? Pernah nggak? Mana tahu dia itu. Ada manusia sekarang ini udah canggih bisa di-cloning si Akang ini jadi 5, jadi 3, di-cloning. Enggak, lebih Tapi sakti Kian Santang jadi 7. Berubah wujud jadi 7 kalau Kian Santang kalah Yesus sama dengarkan Kian Santang. dengarkan aku. Kalau ada uangmu bisa mengcloning ya dari zat, diambil dari Ini mau kukumu, bahas bisa film diambil apa jadi. mau bahas ketuhanan sih? Ini analoginya loh, dengar. Aduh, dengar. kayaknya saya kalau debat terus sama Bu Bapak Karyana membelah dirinya. sebulan lagi saya bisa stroke kalau debat terus sama si Kari Ayam ini. Bapak Akang, dari Allah aku keluar katanya. Dari Bapak aku keluar. Ini yang bagus nih. Cloning itu cloning. Dari Bapak, Paham, dari cloning? Bapak, dari Theos aku keluar. Keluarnya lewat mana? Manusia teknologi aja. Jawab Dengar, dulu. Manusia Dari teknologi Bapak aja aku bisa keluar. cloning. Tar. Dari Apa Bapak ini? aku keluar. Keluarnya lewat apa ini? Loh, cloning dari kuku aja bisa. Oh, dari kuku. mana aja bisa. Keluarnya dari kuku. Aduh, Catata udah mending Catata aja yang hadapin lah. Saya stres. Cloning itu dari mana aja bisa. Apalagi Coba Tuhan Pak RW, pencipta. coba ini Pak RW. Yesus Tahu, keluar dari tahu, Bapak dari tahu. apa? Dari Dia kuku dari mengcloning apa? dirinya dari Bapak, dia keluar, dia yang menjadikan yaitu Dari kuasa anak Allah, Bang. itulah. Dari kuasa Allah. Dari kuasa Allah, bukan Ya. dari kuku. Itu kan Allah yang berkuasa. Segala manusia Keluarnya di lewat bumi. apa? Hah? Lewat apa keluarnya? Itu firman. Lewat firman, berarti dari mulut. Iya. Itu Oke. kan kuasa. Oke, ketika Bapak menciptakan langit dan bumi, keluarnya dari mana? Kuasa. Berarti dari mulut juga. Kuasa. Dari mulut juga berarti. Kuasa. Mulutnya Kuasa ini keluarnya berkuasa. dari apa? Kuasa ini keluarnya dari apa? Dari kuku atau dari Iya, apa? berkuasa. Dari apa? Kata-katanya. Dari kata-katanya kan? Berarti dari mulut kan? Nah sama kayak Yesus. Dari kata-katanya berarti Yesus dicip. Bu Karyana dicip. Nggak mau jawab. Dicip. Iya, Dicip. di-cloning. Kok di cloning? Ayo catatan masuk catatan. Nggak ngerti juga di-cloning. Ya udah, mau debat dengan siapa? Ini ada dua nih. Ada Pak RW sama si Kari Ayam. Nah, lanjut dulu Pak RW, lanjut. Malas aku sama Kian Santang ini. Dongeng semua itu. Lu ya? Dongeng itu. Iya, udah disetting dia melawan kebenaran. Iya, Bahaya makanya ini. dia masih Tinggal tinggal menerima dosa di neraka. Udah aku bilang ada tadi sejumlah besar. Udah lanjut diskusi lagi, benang lanjut merahnya. diskusi. Malah merajuk lu. bilang aja kalau kalah kasihan melawan dia. Karyana. Makanya. Kalah dia itu. Akang, kalau Mati kamu sering sudah berzina tidak ada kuasa padanya. Kalau sering berzina
Mati kamu dia itu. Nggak bisa Jangan dilawan mute kali aku. atas. Jangan mute aku. Ayo Kalau dialog, sering-sering dialog. berzina tidak ada kuasa. Ayo Tidak ada dialog. kuasanya. Siapa yang berani? Ayo dialog. Makanya gue nggak berzina gue supaya ada kuasa dari Tuhan. Siapa yang berani dialog? Ayo. Itulah lawanmu Tata itu Bukaryana. Lawan Ya, lah. kalau Oh, Tata udah menceret. Tata udah menceret sama aku, udah menceret. ayo kalau berani, ayo. Temanya milih sendiri, ayo. Apa yang dikuasai, ayo. Semua bisa ku jawab mudah-mudahan. Ya, seizin Tuhan ya. Ini kuasa dari Tuhan. Iya, iya. Mudah-mudahan. Apa temanya? Terserah. Yang Bukarina Oke. kuasai. Yang Karijina, lu yang kuasai apa? Itu aja. Semua. Semua. Ah, semua catat. Ya udah, Akang yang menentukan, ayo. Apa temanya? Temanya Nggak tahu dia. Temanya Yesus Tuhan atau bukan? Aduh. Kalau itu ya udah punya data Wah, kan. banyak. Banyak katanya, banyak datanya banyak. Siapa dulu, ayo. Kalau saya langsung tak bombardir Udah, Pak RW. pakai puluhan data langsung itu. Pak RW dulu, Pak RW. Suara aku udah parah, Pak RW. Ayo silakan nanti aku bantu. Ayo maju RW, ayo. Aku bantu. Malas Batu langsung. dongeng-dongeng. Dongeng semua itu cerita situ Berdoa siapa dulu. Tata. Berdoa dulu. Oh, atau kalau Sama gitu ke gini. Islam, berdoa dulu Kalau baru gitu baca gini Al-Quran. nih temanya nih. Islam atau Kristen yang agama dongeng. Itu tuh temanya. Mantap, ayo. Ayo siapa dulu, ayo. Saya dulu. Dari tadi si RW ngomongnya dongeng. Nih, Nah, rubah. Aku yang buat rubah. Aku yang buat apa judul? Oke, aku Nih, buat. silakan. Ngapa? Mute aku, Akang. bukan Akang yang mute, itu moderator, jangan di mute, biarin, jangan di mute dulu. Iya, jangan mute aku. Hayal, aku tidak akan menghujat. Aku tidak akan menghujat. Hayal vs hayalan. Mantap, ayo langsung. Siapa dulu? Ya. Hayal, ini rubah. Hayal vs hayalan. Siapa yang hayalan? Coba. Nah, mantap, ayo. Jadi siapa dulu, saya atau Bukaryana? Hah? Ya silakan. Tata. Nanti Jadi, saya kasih Pak RW aja. Oke, iya oke, udah. Jadi ajaran hayalan itu tidak punya data. Kalau Islam bukan hayalan, nggak ada datanya tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi jelas ada data bukan hayalan. Kami menyembah Allah, perintah Allah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah, terus Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah Allah Maha Kuasa. Ali Imran 186, Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti apa Allah itu? Allah tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Apakah bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Nah, jadi terus apalagi yang tidak dongeng? Contohnya perintah, kami diperintah sholat, surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafai nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna syai'at. Dirikanlah sholat. Berarti kan ada dongeng, ada data. Ya, yang kedua perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu puasa. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dongeng ini kalau tidak ada data. Nah, kalau kami umat Islam mau dongeng gimana? Wong kami punya data semua tentang ajaran kebaikan. Jangan berkata kasar. Ali Imran 1559. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Terus jangan marah. Ali Imran 134. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang jangan marah-marah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa ayat 336. Ya, terus juga di dalam tidak boleh sombong, Luqman 18, wala tusair khaddaka linnasi wala amsi fil ardi maroha. Tidak, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 199. Jadi dongeng mau di mananya mau pakai data. Nah, kalian mentuhankan Yesus itu dongeng. Karena Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25, tidak kelihatan Yohanes 5:37, di langit Matius 18:19, 1 Esa Markus 12:29. Jelas Tuhannya dia, tidak dongeng Yesus. Yesus sendiri ngaku utusan, Matius 15:24. Tugasnya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34.
Yesus menerima firman Yohanes 12:50. Dan dia penyampai firman Yohanes 17:8. Dah dongeng ajaran Yesus itu. Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nah kalau Kristen dongeng. Karena tidak punya data. Nah, ayo silakan. Nah, silakan Pak RW yang jawab, jangan si Karyana, Pak RW yang jawab. Saya pengen tahu nih dari tadi dongeng aja lo. Ayo jawab lo. Buka mute-nya. Kalau enggak gua lempar lo ke got. Ayo jawab. Jawab, buka mute-nya. Kakang, jangan tantrum Kakang. Enggak, diam dulu lu Kar. Ini si RW dulu dari tadi ngomong dongeng. Ayo jawab. Buka mute-nya. RW. Ayo jawab. Jawab. Buka mute-nya. Udah lempar aja ke got moderator. Ayo Kar. Maju lu. Gak ada ilmu lu. Nyerah dia. Udah Bu Nyerah. Karyana sama Kang Juma lagi. Saya nyimak lagi. Ayo silakan Bu Karyana. Udahlah bos. Besok lah. Udah jam apa ini? Aku besok itu loh. Kalian kan tugas kalian hanya untuk apologet ini. Aku besok banyak kerjaku. Janji di sana sini. Gak usah sok manja, jawab dulu. Lu yang nentuin tema tadi gimana sih? Iya, aku jawab ya. Ini Pak Ustadz, kenapa bilang nggak ada data? Sementara, wah berisik nih dok orang. Di mute dulu itu guguknya, jangan diajak main debat ke sini. Lu mau kroyok? Nggak bisa, tetangga gua, anjingnya gede tuh. Masa guguk Tetangga. mau diajak debat, mau kroyokan? Mau bawa guguk lu? Kita kena ini nggak? Kena apa nanti suara guguk ini? Nggak kena peringatan TikTok? Biar ku mute. Alah, mute dulu ah, berisik. Wah, Tata mau dikeroyok bawa guguk segala dia. Ayo jangan alasan. Masih berisik Gak tuh. apa-apa, udah gak apa-apa, biarin. Ya, gini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz katakan tidak ada data? Keluaran 20 kan udah jelas di sini datanya. Ke-10 firman, Allah mengucapkan segala firman ini. Ya kan? Artinya ke-10 hukum di sini jelas dikatakan 1 sampai 4 adalah kepada Tuhan. 5 sampai ke-10 adalah untuk manusia. Jadi 1 sampai 4 secara vertikal itu penyembahan kepada Allah. Dan 5, hormatilah bapak ibumu supaya panjang umurmu. Itu kepada horizontal, kemanusiaan. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu tentang kemanusiaan. Gak nyambung. Jadi 6 tentang ke horizontal, 4 vertikal khusus memuja Tuhan. Jelas Ini mau loh bahas di Kristen ketuhanan itu. atau bahas fisika sih? Oh, apaan? Ini keluaran 20. Keluaran 20 tentang hukum Taurat diturunkan kepada Musa. Akang, udah ah. Kenapa Malas jadi gua. bawa-bawa Yahudi sih? Mana Yahudi? Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel dan diturunkan kepada keturunannya. Dan memang kubacakan tadi orang-orang Israel yang akan selamat sudah jelas di Wahyu 7. Tepuk tangan, Apa orang lagi? Israel yang akan selamat. Kan Wahyu 7 ayat 10 tadi dikatakan juga di situ bahwa ada sejumlah besar orang-orang selamat yang diselamatkan tidak terhitung banyaknya di luar Israel. Itu benang merahnya yang kukatakan tadi sama Gurunda. Kenapa kalian tidak mengakui kebenaran yang kuberikan? Oke? Ambil batu-batu aku untuk ini. Assalamualaikum Kang Dito. Kok kalau gitu? Assalamualaikum Kang Dito. Kok Kang Dito? Jawab, Nggak ada Kang oi. Dito di sini. Nggak dijawab dosa lo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia nanyanya ke orang lain kok. Aku mau tanya ini sama apa ini sama
Bunda Karyana ini ada Bang, satu bentar ayat bang, ini lagi saya mau diskusi bertanyakan. sama Ustadz Tata bang. Nggak apa-apa, apa Laude? Nggak apa-apa. Ternyata sebelum ada Sejauh kamu tidak menghujat, saya layani. enggak, saya enggak menghujat. Saya itu baru orang belajar, Bunda. Ini cuma ternyata sebelum ada Bang Suma, Bang Kiang Santang sama Pak Ustadz Tahta ini yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, ternyata dalam Alkitab Bible ada juga ini yang bernama Stefanus ini, Bunda, yang mengatakan kalau kita sih makasih saya secara pribadi bahwa betul-betul itu Yesus bukan Tuhan. Tunggu saya spill, Bunda, ya ayatnya. Apa maksudmu? Nggak ngerti, kumur-kumur kamu. Tunggu. Stefanus dibunuh tahun 34 ya. Tolong dijelasin ini, Bunda, ya. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 7, Bunda, nomor 55 sampai 56. Kisah Para Rasul 7 Nomor 55 sampai 56 ini, Bunda. tentang apa ini? Pembelaan Stefanus ayat 55. Ya, Ayat 55. ya, Oke. Kita baca ya. ya. 55 mulai. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 54 dulu. Ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kan selalu Yesus dengan Allah. Si Akang ini udah dibilang satu paket. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Anak manusia itu Yesus. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58. Sampai berapa tadi, Lode? Mereka Sampai menyeret 56 dia aja, keluar. 56. Ya. Oke, jadi gini ya. Stefanus ini dianggap orang berdosa, lalu dilempari mati pakai batu. Sampai batu itu mengubur dia. Tapi Stefanus tidak peduli batu yang melempar dia tidak takut mati. Kenapa? Karena katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu maksudnya itu tadi ciptaan yang pertama yang di-cloning tadi berdiri di sebelah kanan Allah. Dia sudah Sama melihat. langit dan bumi. Jadi Stefanus tidak peduli dia mati sama dengan Karyana, mau kalian lempari aku sama kayak Stefanus, tidak takut karena Stefanus sendiri sudah melihat Bapa duduk bersama anaknya di sebelah kanan. Itu ya saudaraku ya. Oke? Jelas ya, Laude? Udah paham? Tapi ada yang saya mau pertanyakan di sini, Bunda. Berarti di kalimat ini sudah jelas bahwa ternyata Yesus itu adalah anak, ya, anak manusia. Iya, anak Allah yang sulung. Sebelum bumi ada, aku sudah ada. Ciptaan pertama, saksi yang setia, yang diurapi. Dia guru, dia nabi, dia hamba. Semua orang menyebut dia, tergantung situasi dan keadaannya. Pada saat kapan? Pada saat di bumi dikatakan dia nabi. Sebenarnya dia bukan nabi. Dikatakan dia guru, bukan guru. Udah tertulis kok di situ nabi, tertulis di situ guru, gimana Itu sih? bahasa Tertulis di manusia. situ nabi. Akang, bahasa manusia. Ya harus pakai bahasa apa? Bahasa iblis. Ya, Stefanus aja mau mati melihatnya. Dia Harus melihat. pakai bahasa apa? Bahasa roh.
Mau basaroh nih, Aku basaroh nih. melihat langit terbuka, Bentar. anak manusia Nih, berdiri basaroh, sebelah kanan basaroh. Allah. Nerokolah Nah, ini menantimu basaroh Akang. nih, basaroh. Percuma ganteng-ganteng Akang, tapi ku neroko. Percuma jelek-jelek tapi kena rokok lu Karyana. Nggak apa-apa, gua mati dilempari ke Stefanus nggak takut gua. Iya, mati Karena langsung dilempar aku yakin kau dan percaya. berantakan ke neraka lu. Anak Allah Salah itu Karyana. berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu Kalau kau Stefanus masih- tuh. Dia Kalau kau dilempari masih nggak takut. Bertuhan jangan mati dulu. Kalau kau masih bertuhan, Bob, mati dulu. udah ngomong aja belum lulus Bob. Udah tidur. Begini, Karyana. Eli lama sebaktani. Diam. Itu artinya, Kodok bunting, diam dulu. Karyana, lu udah kalau misal jangan ketawa. Lu udah dijamin masuk surga. Ya, enggak ada jaminan. Orang yang meninggikan dirinya, Kalau nggak dia ada akan jaminan direndahkan masuk Tuhan. surga, ngapain lu sembah manusia? Stefanus saja mau mati, dia melihat Berarti Bapa. gagal itu orang yang tergantung di kayu salib gagal. Ustaz Tahta aja udah menyesal dia dari Loh, jadi balik lagi gagal dia itu ke orang yang nyangkut di kayu salib gagal. Kalau lu masih Jangan keraskan beranggapan- hatimu. Bukan justru Anda jangan dikeraskan hatinya. Berdoalah diam-diam sama Tuhan, minta Berarti ampun. gagal orang yang nyangkut di kayu salib untuk nebus dosa kalian. Kalau lu masih belum yakin akan masuk surga. Kalau Islam yakin masuk surga. Bos, di mana keyakinannya, di mana pastinya, di mana jaminan Maryam orang 72 baca. Maryam 72 baca. apa katanya? Semua Coba orang baca. mukmin Aku nggak akan punya. masuk surga. Apa katanya? Semua orang mukmin akan masuk surga. Salah. Aku Kok aja salah? Ini ya, dengar. Aku selalu tanya ya, maaf. Setiap ini orang-orang awam, nggak bisa dia bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak membedakan. Aku bilang, mana lebih baik di dunia ini, yang jahat apa yang baik? Ada pendapatnya selalu lebih banyak yang baik. Selalu. Nah ini lari 50-50. kemana-mana kan, Aduh, kan pembahasannya kan. emanglah. Emang longor si Karyana Makanya ini. Akang bilang semua ke surga. Pantasan. Kok udah dibilang Ngapain kalau belum dijamin masuk surga, ngapain lu masih banyak Kristen? yang terpanggil, Mending di sedikit yang Islam. Di terpilih. Islam itu udah dijamin Jalan masuk ke surga itu sempit, sedikit yang sampai. Itu kata nggak Yesus. ngerti-ngerti nih si Akang ini. Banyak yang akan datang tapi sedikit yang terpilih. Itu kata Yesus. Yang terpilih itu Itu siapa? perkataan Yang terpilih itu yang tadi mengikuti Al-Quran ajaran itu. Yesus, yang mengikuti apa yang dilakukan Itulah oleh Yesus. hayalan. Yesus tidak makan babi, Islam tidak Akang. makan babi. Yesus Hayalan, disunat, Akang. Islam disunat. Hayalan. Lah, gua nggak bilang makan Ini babi kenapa kok. sih ngatur-ngatur mulu? Nggak makan onta, nggak makan kelinci, apalagi? Berarti ini Bunda pantasan Stefanus ini dibunuh karena dia ini Dia benar. mengatakan ini bahwa Lode, anak kenapa manusia itu kenapa Tuhan memperlihatkan dia ke langit terbuka? Karena dia orang benar, paham nggak? Catatan masuk lagi, catatan. Kalau Stefanus Catatan orang masuk tidak lagi. baik-baik, Bang Tuhan Laude, tidak. sebentar ya Bang Laude, biar sama diberesin sama catatan dulu ya. Jangan dipotong saya dulu. ngomong sebentar dulu yang tentang arti dari Diam dulu, kodok bunting, diam dulu lu kodok bunting. Iya, diam itu dulu. artinya Biar Bu Tuhan Karyana telah tadi lenyap dengan tema dari tadi, biar dunia. dengan catatan dulu. Lanjut catatan. Kan telah lenyap dari dunia kita, itulah Gua ludahin kita lu. mati gitu loh. Ketika Anda masih bertuhan, Anda jangan mati dulu. Ketika Tuhan telah meninggalkan kita atau mati, Ngomong sama tembok lu di bawah. Akang tantrum deh malam ini agak lain. Akang berdoalah ya. Berdoalah kepada Tuhan secara sembunyi-sembunyi. Ngapain Ampun ya aku sembunyi Tuhan. terang-terangan kita kalau berdoa, emang kalian? Ya nggak mungkin lah. Ini 1.800 anggotamu nanti marahin lo. Mana ada berani marahin? Nggak ada. Nggak ada yang salah. Dimarahin dirimu. Nggak boleh. Kalau misalkan saya ikut Bu Karyana, baru saya dimarahin sama netizen. Emang rencana mau ikut? Ikut siapa? Ikut siapa? Yang bukan ikut aku, ikut yang dikatakan Najis firman tralala. tadi. Ih, cuy. Eh. Paulus lebih dari situ. Semoga Akang menjadi Paulus modern. Ngarep lu. Banyak nanti. Banyak Paulus modern. Oh.
Ustadz Tahta nanti Paulus modern juga. Udah aku bilang tadi ada benang merahnya, saudara. Merah. Apa merah? Tantrum dia. Aduh, kasihan gua. Dimarahin terus. Udah deh, gua terima deh daripada gua ke Stefanus. Masih mending di zaman sekarang nggak ada ke Stefanus ya. Ini Paulus versi ceweknya nih. Cak, monitor, Cak. Ada tanggapan? Nggak ada, dia nggak ada Ya. tanggapan. Coba. Biar aja kalian pingsan di awal ini. Nanti juga mengerti. Roh Ngapain Kudus nunggu? akan merubah. Orang itu mau benar atau tidak, udah usah nanti. Sekarang bisa dibuktikan mana itu benar, mana salah itu. Udah hayalan. Tadi udah aku jelaskan Ustadz. Kita ada dalil. Nah, di zaman Musa, pada saat orang-orang Musa berjalan ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh nenek moyang Abraham, ya kan? Mereka ditempah dulu di perjalanan 40 tahun. Sehingga disitulah diturunkan di Gunung Sinai, yaitu hukum 10 hukum Taurat. Itulah aturan kepada orang Israel. Mereka semua ditempah, hanya 2 yang sampai ke mati di jalan semua. Siapa itu? Bahkan Musa tidak sampai. Semua berdosa. Yang sampai adalah Kaleb dan Joshua yang lahir di Mesir. Jadi nggak ada yang lahir di Mesir, tidak ada yang sampai. Nah, seperti itulah nanti contoh ke surga. Sama seperti itu. Orang-orang yang ditempah itulah yang sampai menyeberang ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh belobet gua, oleh Abraham. Gini bunda, belum kelar ini buat saya ini pertanyaan saya ini. Bagaimana ini? Mana yang Tuhan ini? Yesus atau Allah ini? Minta maaf bunda ya, karena ini catatan anak saya ini, saya periksa ini. Kamu Laude nggak menghargai Ustadz ya. Kita lagi ini sama Ustadz, kamu nyerocos. Iya bang, biar diberesin Katanya dulu ya, Bang, adab. ya. Mana adabmu? Oh, nggak sopan lo ya. Gue lagi ngomong sama Ustadz nih. Kan lagi ku jelaskan. Cuma aku lobet lagi ngecas. Yang mana nih mau dijawab nih? Pusing gua. Ya saya tanggapin. Tapi saya juga gitu. Saya dari dulu kalau ada gurunda, saya diem kecuali beliau sholat. Udah Dinda Tata, lanjut dulu, saya mau sholat baru. Tapi selagi ada saya gak mau saya. Biar Bang Juma dulu. Iya dong, harus begitu. Aku Ya udah layani tadi, udah aku jawab. Nih Laude nih. Gak jelas loh. Udah dijawab apalagi. Gurunda, mana? Maaf ya. Gurunda, mana Gurunda? Lanjut Cak. Oke. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan Musa, justru Musa lebih hebat daripada Yesus ya kalau secara dalil lah. Kita tahu kan ya. Kalau dalam Islam itu Al-Anbiya ayat 25. Semua para nabi itu diutus oleh Allah supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Makanya Musa diperintah itu, Ulangan 6 ayat 4 itu. Dikenalkan Allah yang Esa itu. Nah, Musa berhasil. Buktinya, umatnya Sriwil itu mentuhankan Elohim itu. Yang kedua, Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang. Ya, ketika menyelamatkan dari penindasan. Nah, kalau ajaran pagan kan dewa yang turun ke dunia. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan mengutus seorang. Nah, di zamannya Musa kan ditindas oleh Fir'aun. Maka Musa menyelamatkan, berhasil, Fir'aunnya yang mati. Jadi Musa ini berhasil dua-duanya. Pertama memperkenalkan Tuhan yang Esa itu. Berhasil, karena umatnya mentuhankan Elohim itu. Yang kedua menyelamatkan Sriwil dari penindasan Fir'aun. Berhasil, Fir'aunnya mati. Nah kalau Yesus, ketika di zaman Yesus ditindas oleh Romawi gagal Yesus karena dia yang digantung. Menurut Kristen. Terus memperkenalkan Tuhan yang Esa, Yohanes 17:3, Markus 12:29, gagal lagi.
Nyatanya sampai sekarang bukan Allah yang dituhankan, malah Yesusnya yang dituhankan. Ya, kalau Nabi Muhammad dengan Musa sama-sama berhasil. Nabi Muhammad diutus saat itu orang Arab jahiliyah. Jadi kacau seperti zamannya Musa. Maka Nabi Muhammad merubah jahiliyah itu menjadi ibadat. Ya. Terus Nabi Muhammad menyampaikan Allah yang Esa, berhasil. Sampai sekarang umatnya mentuhankan Allah. Yesus gagal dua-duanya. Mengenalkan Tuhan yang Esa, malah dia yang dituhankan. Trinitas malah. Menyelamatkan Sriwil dari penindasan Romawi, malah dia yang digantung. Ya gitu. Jadi kalau kita pakai data, justru Musa lebih berhasil. Nabi Muhammad juga berhasil. Gitu, Bu Karyana. Oke. Ini ya, mungkin kita kacamata yang berbeda ya. Kalau dari sisi Musa di awal mengalahkan musuh itu gampang. Ya, dari semua di perjanjian lama selalu mengalahkan orang-orang Palestina, orang-orang Amalek. Itu udah biasa mereka. Nah, sekarang yang luar biasa yang mana dalam hal ketuhanannya? Itu kan mengalahkan manusia. Ya. Sekarang bagaimana ketaatan dia kepada Tuhan? Musa taat nggak kepada Tuhan? Itulah kegagalan Musa sehingga dia tidak sampai ke tanah Kanan. Dia hanya memandang dari seberang, melihat ke tanah Kanan ke sebelah. Dia tidak boleh ke tanah Kanan karena dia melakukan dosa yang terakhir, yaitu memukul, bukan membicarakan supaya air itu keluar untuk air minum orang Israel. Itulah kegagalan Musa yang sangat fatal, dan Musa sangat kecewa tidak bisa sampai ke tanah Kanan, sehingga hanya Kaleb dan Joshua yang meneruskan bangsa itu sampai ke tanah Kanan. Di mana suksesnya, saudara? Kalau Yesus, dia ketaatannya sampai dia dibangkitkan Allahnya sendiri, Bapaknya sendiri, karena dia sudah luput dari dosa. Sebagai manusia yang 1000% kemanusiaannya tidak pernah melakukan dosa. Nah, sekarang kita, adakah manusia yang seperti Yesus tidak pernah melakukan dosa? Kalian sudah tunjukkan sama saya semua dalil dosa-dosa Yesus oleh Kang Chan, dan saya sudah membantah semua sama Kang Chan. Ada berapa puluh dosa-dosa Yesus yang ditujukan, semua tidak terbukti, termasuk keledai. Bahkan Yesus tahu keledai di seberang ada di sana seperti itu, punya indera keenam karena dia punya kuasa dari Bapa. Bapa selalu menyertainya melalui Roh Kudus yang mengikuti Yesus. Begitu, terima kasih. Oke. Orang kalau dikatakan berhasil itu harusnya tugasnya itu berhasil. Kayak Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, ya umatnya mentauhidkan Allah, kan berhasil berarti. Nah, Yesus gagal mengajarkan tauhid, malah dia yang dituhankan. Bukan, kan tauhid itu mengesahkan Allah kan. Musa berhasil, Yesus gagal. Buktinya berapa miliar orang mentuhankan Yesus sekarang ini. Padahal hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 18:19, Matius 19:16. Hidup kekal itu mentuhankan Allah, kata Yesus. Nah, kalau saya mentuhankan Yesus, ya neraka. Karena semua kitab samawi, selamat itu harus mentuhankan Allah. Kalau Al-Quran Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Jadi, kalau kamu mentuhankan Allah, wa abasyiru bil jannah, maka selamat masuk surga. Yesus sama, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Nah, tiba-tiba oleh Kristen Yesus yang dituhankan. Kan gak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Itu kesalahannya. Terus, dalam Al-Quran itu, dalam Islam ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Umat Islam tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mulia, ada punya dosa. Yesus memang tidak ada dosa, tapi pengikutnya yang dosa besar. Karena mentuhankan dia. Ya, kalau cuma mana kesalahan Yesus? Loh, buktinya Matius 10:24. Dia datang bukan membawa damai. Pertentangan, pedang, juga Lukas 12:51. Bahkan disuruh membenci kedua orang tuanya kalau ikut dia, Lukas 14:26.
Bahkan Yesus mengatakan orang itu botol, Lukas 24:25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang botol." Ya, bahkan dikatakan orang guguk, Matius 15:24. Apa itu? Nah, kalau Nabi Muhammad kan enggak. Nabi Muhammad walaupun orang itu mualaf disuruh menghormati orang tuanya. Kalau Yesus kan enggak. Kalau kamu ingin mengikuti aku, maka kamu harus membenci kedua orang tuamu, istrimu, anakmu, ya saudaramu. Loh, kalau Nabi Muhammad enggak. Ada, Pak Ustadz. Ya? Walaupun aku dasar sobek, Dasar Ya, sobek jangan tidak. dipotong dulu, jangan dipotong dulu dasar sobek. walaupun aku dasar sobek ini framing akang ini, nih akang ini makin banyak dosanya ini. Ya, dengarkan. Yesus tidak pernah berkata demikian. Dia mengatakan, apa kata Yesus? Ya udah Apa kamu tadi baca. yang dikatakan Lukas, Yesus? coba Lukas 14:26 gimana? Ayo. Ya, Kalau ajaran Nabi Muhammad, oke. berbaktilah kepada orang tua gitu itu. Memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang aku maksud tadi. Yesus berkata, bukan dibilang benci, tinggalkan. Artinya Coba. kalau orang tuamu, Enggak, baca dulu. makanya ke surga itu pribadi-pribadi. Ya, dibaca dulu ayatnya coba. Lukas berapa? Lukas 14:26 ayo. Akang, kalau Akang nggak ganti ini, aku turun. Cepat ganti sobek-sobekmu. Ganti cepat. Cepatan. Baper Dasar lo. sih dasar sobek. Dasar lo Akang nakal. Lukas berapa Pak Ustadz? 14:26. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itulah tandanya bahwa kita ini person-person. Gimana Ya, pesan? person-person. Ya, ke surga itu pribadi-pribadi, nggak bisa bonceng-bonceng. Intinya di Iya kan? situ, jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, maka tidak boleh menjadi muridku. Berarti harus benci bapaknya, ibunya, istrinya, semuanya disebut di situ. Ayo. Coba cari original teksnya. Bukan membenci, no hate, no hate. Bukan. Ya Bukan sudah, hate. makanya kitab direvisi-revisi kayak gitu. Bukan hate ini, membenci. Makanya Bang Juma harus belajar bahasa Inggris juga. Gurunda. Gurunda nggak mau belajar bahasa Inggris, jadi itulah derita Bang Jumal itu. Ini ya, begitulah. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Arti salib itu adalah derita masing-masing. Pikullah Kayak gini salibmu dan ngemis-ngemis ke original teks. Coba baca original teksnya. Apakah itu membenci atau hate? Bukan. Atau bahasa Inggrisnya. Ya terserah siapa suruh tulis kayak gitu. Itu memang manusia juga LA itu. Memang harus Roh Kudus yang menulis. Itu LA itu nggak Roh Kudus yang menuliskan. Kalau ajaran Nabi Muhammad kan enak. Berbaktilah kepada orang tua, bapak dan ibu. Al-Isra ayat 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati bapak dan ibu. Al-Isra 23. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Ini aku mengerti. Kalau kampus yang baru itu pasti style baru. Ya. Firman yang ada udah dibaca oleh yang sebelumnya, dikatakan ada ayat-ayat sebelumnya itu diperbaharui oleh Nabi Muhammad. Artinya ya yang benar ya benar, katakan benar, tidak ada dikatakan Muhammad benar. Apa yang susah di situ? Ya Kristen yang salah, yang nggak benar. Kristen yang nggak benar. Bukan. Ada original teks yang awal, lalu datang Muhammad dibuat persidia, silakan. Datang siapa dibuat persidia, silakan. Itu tadi. Tadi udah Bang Juma bilang, Islam itu berdiri sendiri, pakai data sendiri. Iya ampun, buktinya Karina, ada banyak yang paralel. Itu tadi masalah, tadi kami ada bahas masalah itu. Ada di mana tertulis? Dibacakan sama si Joni tadi, Joni Keriting.
temanku itu katakan ada yang paralel. Dikatakan di sini di mana tadi ya di bilangan itu tentang penyerahan domba yang merah. Sementara di kalian kuning tua. Apa Yang merah itu sebenarnya domba yang merah. Ini kan paralel kan? Jadi saya jelaskan. Arti domba bukan domba, lembu yang merah. Kalian kan lembu yang kuning tua. Sementara yang merah, makanya dibilang bayi merah yang tidak bercacat. Artinya lembu yang merah itu yang mendekati warnanya. Lembu kuning kalian bilang di Al-Qur'an itu versi Muhammad, silahkan. Namun coba. artinya di situ maknanya. Kalau di Bible membahas apa itu? Membahas apa di situ? Lembu di situ. Iya, itu persembahan semua orang berdosa dipercikkan waktu di zaman Musa. Al-Quran bukan membahas persembahan di situ. Kamu Bukan salah. domba ini penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Tapi kalau Islam dan itu dibakar semua. Salah. Terus kamu pakai Al-Quran itu lembu kuning apa itu yang mana? Wong itu membahas. Yang mana coba? Orang dia yang bilang kok paralel sama tapi warnanya aja yang berbeda. Nah iya yang Lembu mana? merah di Alkitab. Kalau surat Al-Baqarah membahas sapi betina itu, bukan masalah persembahan di situ, bukan menceritakan masalah persembahan. Nabi Musa ini umatnya ngomong, wahai Musa, ini lo ada yang meninggal. Siapa yang membunuh ini? Oh saya gak tahu. Loh ya kamu minta Musa kepada Tuhanmu cari tahu. Oh ya saya coba. Bukan Pak Ustaz, bilangan 19 ayat 2. Bilangan 19 ayat 2. Terus Al-Quran yang mana? Loh, di Al-Quran kalian dikatakan merah itu merah. Lembu betina merah yang tidak bercela. Dikatakan di Al-Quran, tadi Johnny bilang ada yang paralel kok sama ya. Di sini dikatakan warna kuning tua. Nih kalau pengorbanan dalam Fusilat itu cuma domba yang gemuk gitu loh. Yang bagus. Alamak. Ya, masalah warna loh bos. Ya sudah. Warna di kalian itu kuning tua nggak nyambung. Ya di mana ya? ya? Merah, lembu. Ya silakan. Ini bilangan di 19 ayat 2. Nggak ada. Ya, Aku baca ya. Ini ku baca. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, tidak ada cacatnya, dan belum pernah kena kuk. Ini artinya yang sempurna dari antara domba. Tapi diartikan sama Muhammad dialihkan menjadi warna kuning tua. Itu. Di mana? Mana datanya? Alah, lihat di Al-Quran, aku nggak punya. Itu yang Besok aku minta apanya? Besok aku minta. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Kalau saya daripada milih kuning tua, mending milih ungu kalau saya. Makanya nggak boleh bos, pengertiannya sudah lari. Nggak ada di Quran, nggak ada itu. Di Al-Quran yang kutip-kutip, karena dia yang terakhir datang. Ini udah datang Ini duluan. udah fitnah terus lu kali ayam ya. Dibilang tadi masalah hayalan dan hayal. Hayal versus hayalan. Yang enggak, tadi kan sudah aku bilang, data-data Islam itu kan jelas bukan hayalan. Kalau kalian tuh menghayal, udah tahu hukum yang terutama dengan Syriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Malah Yesus yang dituhankan. Kan Habis tenggorokanku. Ayo. Udah besok Pak Ustadz izin aku besok kita sambung. Aku seorang perempuan yang lemah karena tenggorokanku udah kering. Ya udah dari tadi ngomong terus ya, kalau turunnya turun aja. Ngapain ini masih bertahan? Oke. Kata Yesus, sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, Bapakmu dan Bapakku. Itu kata Yesus. Masih aja ngeyel nih orang. Akang. Riadut, udah ya. riadut. Tuhan memberkatimu Akang. Tuhannya Yesus memberkati. Kariadut. Sepi deh. Aduh. Batuk jadinya.
Ngeyelnya setengah mati ya, Cak. Ampun. Tapi enaknya itu tidak menghujat orangnya, jadi masih Ya, enak. betul. Itu yang saya suka, dia nggak ngehujat. Masih bisa diluruskan itu. Kalau yang lainnya nih takut itu naik itu. Oh iyalah, pasti takut lah. Ini banyak yang minta naik tapi muslim semua ini. Yang Kristen dulu yang minta naik ya. Takut itu naik gitu. Oh iyalah, pasti takut lah. Pengurus. Ini banyak yang minta naik tapi muslim semua ini. Feedback suaranya, yang Bang. Kristen dulu yang minta naik ya. Ayo teman-teman Aliteng silakan naik. Kalian bertanya aja sepuasnya. Bertanya aja sepuasnya. Takut mereka, disuruh bertanya aja takut mereka itu. Iya. Cuma di komal-komal lain nanti keluar-keluar. Islam takut ditanya gitu. Nanti disuruh tanya beneran takut mereka. Nah, kalau framing sih udah biasa itu. Silakan nonton naik. Gurunda istirahat mungkin ya.